Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Latifah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pemotivasian dalam mata kuliah Azas Manajemen. Saya dan rekan saya, Khadijah Syarif, akan menjelaskan materi pemotivasian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner, tahun 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Kemudian ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robin dan Jude, yaitu pemotivasian ialah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua menurut Samsudin, motivasi ialah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang lebih diterapkan. Kemudian yang ketiga ada menurut Mangkunegara, yaitu menurut Mangkunegara, motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Kemudian yang keempat ada motivasi menurut Mr. Donald. Menurut beliau, motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada menurut Dr. Muhammad Uzair Usman, yaitu motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan. Dalam mewujudkan motivasi tersebut, diperlukanlah stimulus, yaitu sebagai pendorong yang terdiri dari dua macam. Yang pertama ada high class yang berupa tarikan atau pull, dan yang kedua low class yang berupa dorongan sebagai push. Jika kedua hal tersebut digabungkan, maka akan diperoleh suatu energi yang besar dan akan membangkitkan rasa semangat dalam diri seseorang. Ada beberapa level dalam motivasi. Yang pertama, level paling rendah yaitu level spirit, yaitu dengan menghadirkan AMT, yaitu Achievement Motivation Training. Kenapa level ini dikatakan sebagai level paling rendah? Karena pembakaran semangat dan motivasi di level ini hanya akan mempengaruhi peserta saat duduk dan menyimak motivasi yang diberikan oleh trainer. Dan level dalam motivasi yang kedua yaitu level mindset, yaitu pengaturan pada pikiran, dan ini dilakukan oleh diri sendiri untuk menciptakan semangat dan motivasi untuk diri sendiri. Dan yang ketiga ada level skill and job, yaitu kemampuan dan pekerjaan saat kita sudah mengetahui apa yang mampu kita lakukan dan diaplikasikannya dalam pekerjaan. Maka kita akan secara otomatis mendapatkan semangat dan ada alasan untuk menghasilkan yang terbaik dalam sasaran kita. Level dalam motivasi yang terakhir ada level tertinggi, yaitu level power sebagai energi. Kenapa disebut level tertinggi? Karena pada level ini, seseorang yang telah mampu mengatur mindsetnya akan mampu juga melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan akan menjadi energi untuk yang lainnya. Dan ada teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow yang dikemukakan pada tahun 1943 sampai dengan 1970. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan hierarkinya. Di antaranya, kebutuhan psikologis, yaitu sebagai kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan yang kedua ada kebutuhan keamanan, kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Penjelasan-penjelasan dari 4 kebutuhan manusia yang belum saya jelaskan akan dijelaskan oleh rekan saya, Khadijah Syarif. Kepada Khadijah Syarif, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Akila Latifah, yang tentang kebutuhan dalam teori hierarki Maslow.
Nah, yang kedua yaitu kebutuhan keamanan atau safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi atau self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Lanjut yaitu teori A.R.G. Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan ekstensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa nyaman. Yang kedua yaitu kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi sifat datangnya dari dalam individu sendiri. Adapun contohnya, yang pertama ada tantangan, yang kedua ada kendali, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada pengakuan, yang kelima ada rasa penasaran, yang keenam ada imajinasi. Slide yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi ini timbul bukan berasal dari individu, melainkan terjadi karena adanya pengaruh di luar atau datang dari luar. Contohnya yaitu yang pertama teguran, yang kedua amarah, yang ketiga materi, yang keempat ada pujian. Selanjutnya ada metode motivasi. Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa ada 2 metode motivasi. Yang pertama ada motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi materi dan non-materi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Yang kedua ada motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan sejenisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.